nggak pertama kali. Kalau yang kemarin itu horor. Kalau ini kan horor komedi guys. Kalau horor komedi ini aku seperti yang komedi terus stand up komedi belum. Kalau dulu ya tadi, makanya aku bilang kenapa aku ambil juga karena satu ceritanya menurut aku ini berbeda gitu. Terus yang kedua karena ya bertemu orang-orang komedi yang pastinya bisa sangat ketawa-tawa terus di lokasi. Perannya sendiri seperti boleh diceritakan Bunda? Perannya aku kebetulan jadi kepala sekolah gitu. Ya seperti aku akan belajar bagaimana mengingat dulu waktu sekolah kepala sekolah kayak gimana ya. Ada perubahan, ada busananya atau mungkin rambutnya, gaya rambutnya di request? Ya pastinya lebih rapi lah, nggak kayak gini gitu. Ini kan santai casual gitu, pasti lebih rapi gitu. Ya kayak seorang kepala sekolah gitu. Dan ada di situ tegangnya juga karena kan pada saat itu aku ada pilihan menakut gitu. Jadi ya campur aduk perasaannya, jadi itu menjadi satu tantangan juga. Besok day one syuting persiapannya seperti apa? Kebetulan aku nggak besok, aku ada di hari Sabtu. Jadi udah minta izin sama anak-anak. Persiapan yang pertama adalah sebelum mengambil film minta izin dulu sama anak-anak. Kemudian ada film nih, tapi hari Sabtu seharian doang. Nanti malam udah pulang, jadi aku kayaknya aku akan ambil PP gitu. Kalau nginep pasti ngereok anak-anak kan, jadi aku udah minta izin dulu, udah kasih tahu dulu gitu. Jadi nggak mengganggu, untungnya mereka lagi nggak ada perform atau apa gitu. Jadi udah dijelasin. Tapi dukungan dari anak-anak bagaimana? Wah, happy-happy aja anak-anak gitu, kepala sekolah bunda gitu. Jadi yang kayak kepala sekolah kayak gimana gitu. Jadi yang malah ngobrol kepala sekolah tuh gimana sih? Yang pastinya kita izin lah, karena kan gimana pun biar anak-anak tahu akunya kemana gitu. Eva nggak sih Bun, kayak film apa sih Bun gitu nanya-nanya kayak gitu? Aku bilang film horor, malah kan kalau Cici Talia suka banget horor ya. Dia mau ikut, aku bilang aku nggak tahu ini lokasinya kayak gimana, takutnya dia nungguin lama atau gimana gitu. Tapi kalau once mereka mau ikut ya mau nggak mau potong juga gitu. Jadi ntar aku make sure dulu lokasinya kayak gimana. Kalau emang mereka bisa ikut ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak bisa ya jangan dipaksa. Bun, kalau di acting sendiri udah sangat pede kah atau masih belajar-belajar juga atau seperti apa gitu? Ya kita harus ada percaya diri ya kalau misalnya ngelakuin sesuatu gitu. Sebenarnya ya pede gitu. Cuma kan kadang ada perasaan ketika nanti pada saat di lokasi kayak gimana lokasinya atau mungkin ada kejadian apa di lokasi yang kadang bikin kita harus mengikuti kondisi di lokasi. Selain film ini mungkin udah menunggu judul-judul lain juga Bunda? Ada gitu ya, tunggu aja lah. Film atau sinetron? Film, kalau sinetron kan Waktunya ya? waktunya yang ada anak aku ngereok ya kan. Jadi kalau film kan dia cuma short time lah, istilahnya mau 5 hari, tapi kan 5 hari udah jelas gitu. Kalau sinetron kan tiap hari, yang ada nanti rumah pindah ke lokasi gitu. Jadi nggak bisa deh kalau misalnya kayak gitu. Aku lebih ambil film-film, mini series, mungkin itu aku lebih ambil gitu. Tapi kalau misalnya buat sinetron Tapi di film punya impian apa Bunda? Peran atau seperti genrenya? Aku jujur aku punya impian main film thriller. Karena aku suka banget nonton film thriller gitu, kayak yang tiba-tiba pembunuhan gitu loh, yang kayak investigasi, aku suka banget yang kayak gitu. Tapi ketika aku ngomong kayak gitu sama manajer aku kaget. Kamu gimana ya? Ntar kalau misalnya buka orang thriller katanya menyeramkan gitu kan. Kalau ini kayak cepet deh. Tapi ada juga yang bilang tadi Mas sutradaranya bilang bagus justru karena kan buka kayak gini orang tidak bisa menebak gitu. Tiba-tiba ternyata ini yang melakukan gitu ya. Itu sih satu impian film yang aku belum capai. Tapi Bunda kan image-nya baik, lembut, seperti pengen nyobain yang galak, yang antagonis gitu Ya, Bunda? justru pengen merasakan hal yang tidak kan kalau di dalam film itu kan kita bisa melakukan karakter-karakter mengeksplor yang kita tidak akan pernah bisa lakukan di dunia nyata gitu. Jadi ya kalau di dunia nyata udah kayak gitu ya pasti pengennya cobain karakter-karakter yang begitu. Sebelumnya ada proyek apa sih Bunda kemarin? Kemarin ada syuting video klip gitu, jadi udah selesai syuting video klip. Nanti tanggal 14 lirik videonya keluar gitu. Tapi video klipnya belum karena kan baru kemarin banget, jadi belum jadi. Cerita soal lagunya dikit Bunda? Lagunya judulnya ini
panggung sandiwara. Cerita akhirnya ya sudah berceritakan tentang kehidupan kalau misalnya orang lagi pacaran, ternyata tidak selalu sejalan. Recycle atau lagu baru? Lagu baru. Lagu baru. Sip. Lagu baru ini mungkin bisa menjadi salah satu. Jadi kayak di tahun-tahun ini aku melakukan hal-hal yang belum pernah aku lakukan, seperti kayak kuliah lagi ambil psikologi gitu, mewujudkan karya-karya yang emang dari dulu pengen dilakukan, terus akhirnya bikin lagu sendiri, produksi sendiri, nyobain sendiri, gitu, bagian segala sesuatunya sendiri. Kemarin lagu juga musik didampingi sama pacarku, lirik juga ada tektokan sama penulis juga, tapi yang bertulis juga, gitu. Jadi ya mencoba hal-hal baru. Oh, ikut nulis juga berarti? Ikut nulis juga gitu. Sulitkah atau seperti tantangan baru? Iya, karena kan baru pertama kali nulis lagu, jadi kan kayak orang kadang bagian refnya ini gitu ya, pasti akan nanya yang lebih ahli, nanya ke penulis juga gitu. Jadi ya songwriter diajarin ini aja, ini gitu lah. Menghayatinya jadi lebih mudah karena ada isi hati sendiri mungkin. Kalau misalnya ini lebih ke general sih menurut aku, jadi kayak cerita, aku rasa semua orang mungkin kalau misalnya dalam percintaan atau dalam hubungan bisa terjadi seperti ini gitu. Jadi ya ditulis aja ingin cerita apa ini, terus nanti songwriternya bilang coba kalau ini diganti ini, oke. Nanti kalau dihubung-hubungkan sama netizen sama kehidupan pribadi gitu. Aku mau ngapain aja dihubungin. Video yang tahun kapan dihubungin sama sekarang, ya kan? Jadi aku ya serba salah aja ya. Selama itu tidak mengganggu anak-anak aku sih so far ya udah fine aja gitu. Ya itu konsekuensi mungkin kalau kata netizen ya, konsekuensi jadi artis ya udah. Tapi kalau misalnya akhirnya ke anak itu konsekuensi jadi artis, aku pasti akan speak up ngomong. Jadi selama tidak mengganggu anak aku, ya it's okay, itu fine aja gitu, terserah gitu. Tapi kalau misalnya udah ganggu anak aku ya, aku nggak mau karena ini kerjaan aku gitu. Jadi jangan sampai diganggu ke anak aku kan nggak ada salah. Dari teman-teman itu kemarin juga Iya, ada Lucinta Luna.